Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami memohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina, dan hanya kepada Allah kita meminta perlindungan dari keburukan-keburukan diri kita. May yahdihillahu fala mudhillalah dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, dan barang siapa yang Allah berikan petunjuk maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Maha Esa Dia dan tidak ada sekutunya, dan aku bersaksi Muhammad adalah rasul dan utusannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayuhan nas taqullah rabbakumul ladzi rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu Allah yang telah menciptakan kamu dari yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya yang saling kalian meminta. Peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda Muhammad, syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan kesesatan tempatnya di neraka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi ilham. Jamaah salat Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada dalam hari yang besar, hari perayaan, hari di mana kita kembali berbuka puasa, yaitu hari Idul Fitri. Suatu nikmat yang besar, kita dapat menjalankan ibadah siam, ibadah puasa sebulan penuh. Dan hari ini kita berada di awal Syawal 1442 Hijriah. Ingatlah, sebagaimana para ulama silam seringkali berkata, hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka. Karena memang bulan Ramadan itu penuh dengan ampunan, sehingga sampai ulama seperti Qatadah rahimahullah mengatakan, siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sungguh di hari lain pun ia akan sulit untuk diampuni. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, tatkala semakin banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapatkan pengampunan tersebut, sungguh dia terhalangi dari kebaikan yang banyak. Kita terus berdoa kepada Allah, semoga amalan kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah. Semoga
Amalan kita yang penuh kekurangan tetap mendapatkan balasan yang terbaik dari sisinya. Semoga Allah juga mengampuni kesalahan dan setiap kelalaian selama beramal di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seorang mukmin sudah sepatutnya terus meminta kepada Allah untuk keistiqomahan. Itulah yang kita minta dalam salat minimal 17 kali dalam sehari. Lewat doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ini pertanda kita butuh untuk terus istiqomah. Artinya terus berada dalam jalur yang benar, tetap dalam ibadah pada Allah kalau sudah mengakhiri bulan Ramadan. Disebutkan dalam kitab Hilya Al-Auliya beberapa perkataan ulama berikut. Ibnu Mubarak menceritakan dari Bakar bin Abdullah yang berkata bahwa ia mendengar Wahab bin Munabih berkata, ada seorang ahli lewat di hadapan ahli ibadah yang lain. Ia pun berkata, apa yang terjadi padamu? Dijawablah, aku begitu takjub pada si fulan. Ia sungguh-sungguh rajin ibadah sampai ia meninggalkan dunianya. Wahab bin Munabih segera berkata, tidak perlu takjub pada orang yang meninggalkan dunia seperti itu. Sungguh aku lebih takjub pada orang yang bisa istiqomah. Orang yang bisa istiqomah, ajak terus dalam ibadah, itu lebih baik daripada orang yang memperbanyak ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu bagaimana agar kita bisa terus istiqomah setelah melewati bulan Ramadan ini? Yang pertama, selalu berdoa kepada Allah, karena istiqomah itu hidayah darinya. Kita butuh doa agar bisa istiqomah, karena hati kita bisa saja berbolak-balik. Oleh karenanya doa yang paling sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan adalah Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Adapun doa yang diajarkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz, Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau sering berdoa dengan doa Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya menjawab, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan memberikan keteguhan dalam imannya. Namun siapa saja yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Yang kedua, berusaha menjaga keikhlasan dalam ibadah. Amalan yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah, itulah yang diperintahkan sebagaimana disebutkan dalam ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya. Dalam arti tidak diterima amalannya.
Yang ketiga, rutin beramal walaupun itu sedikit. Amal yang dilakukan dengan istiqomah atau rutin walaupun itu sedikit lebih dicinta dibandingkan amalan yang langsung banyak namun hanya sesekali. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang rutin walaupun itu sedikit. Riwayat Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang keempat, rajin mengoreksi diri sendiri atau bermuhasabah. Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya rajin bermuhasabah seperti yang tertuang dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khairum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kelima, memilih teman yang soleh. Teman bergaul amat penting. Itulah yang memudahkan kita untuk istiqomah. Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan barang siapa dan bersabarlah kamu bersama-sama orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Dan yang keenam, yang bisa kita lakukan setelah bulan Ramadan, yaitu melakukan puasa Syawal. Karena dengan melakukan puasa Syawal berarti sebagai tanda diterimanya amalan-amalan kita di bulan Ramadan sebelumnya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Puasa Syawal disunahkan dilakukan di awal-awal bulan Syawal secara berturut-turut. Namun jika tidak bisa dilakukan secara berturut-turut atau di awal pun itu tidak mengapa. Akhirnya kami memohon kepada Allah Ta'ala agar senantiasa memberikan kita petunjuk dan taufik untuk tetap beramal soleh selepas bulan Ramadan. Semoga amalan kita di bulan Ramadan, yaitu salat malam, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi keistiqomahan serta diberi keistimewaan untuk bertemu di bulan Ramadan tahun berikutnya. Mari kita tutup khutbah Idul Fitri ini dengan doa. Semoga Allah memperkenankan setiap doa di hari penuh kebaikan ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la zigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubina ala dinik. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Idikum mubarak wa asakum minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد والنعمة لك والعز لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك له.